menemani kesibukan Anda siang ini. Lintas Palembang Siang. Kami temani dalam Lintas Palembang Siang. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal inspirasi. Dan pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita untuk Lintas Palembang Siang. Edisi hari ini Kamis 17 Juni 2021. Dan sebelumnya kami informasikan tadi ya, kita akan jelang siaran dialog interaktif tanggap bencana nasional yang akan disiarkan langsung dari kantor BMKG Palembang bersama rekan Tata dengan topik waspada potensi bencana di musim kemarau tahun 2021. Dan sebelum kami terhubung dengan teman-teman yang ada di sana, kita akan dengarkan kembali koleksi lagu berikut yang sudah kami program untuk Anda. Studio untukmu, janjiku padamu untuk akan studio menunggu. Studio langsung lempar terus kita putar OBB dari sini. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal inspirasi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan segera mengikuti bersama dialog interaktif tanggap bencana nasional langsung dari kantor BMKG Palembang bersama rekan Tata Edins. Disiarkan secara langsung dari kantor BMKG Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kami hadirkan acara dialog interaktif tanggap bencana nasional. Waspada potensi bencana di musim kemarau tahun 2021. Bersama pembawa acara kita, Tata Edins. Selamat siang, Anda masih menyimak di 92,4 FM. Kita akan hadirkan dialog interaktif tanggap bencana nasional dengan topik waspada potensi bencana di musim kemarau tahun 2021. Saya Tata Edins akan menemani Anda di sepanjang dialog interaktif yang akan kami selenggarakan langsung dari kantor Stasiun Meteorologi SMB 2 Kota Palembang. Sudah hadir di hadapan kita di sini ya, di kantor Stasiun Meteorologi SMB 2 Kota Palembang. Ini ada tuan rumah yang sudah bersedia tempatnya kita pakai ya Bapak ya. Ada Bapak Desindra Dedi Kurniawan SP, Kepala BMKG Meteorologi SMB 2 Kota Palembang. Selamat siang Pak Desindra. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya kita bisik-bisik dulu tadi, Pak siang ya Pak, jangan pagi ya. Oke, terima kasih loh Pak sudah memberikan tempat untuk kita bincang-bincang di kesempatan hari ini. Ya, Salam sehat, mudah-mudahan kita sehat semua ya Pak ya. Amin, amin. Ya walaupun kedengarannya hostnya ini agak bindeng ya Pak ya, tapi tenang, kita jaga jarak ya. Selanjutnya di sebelah kanan saya persis ya, ini yang menemani saya. Sri Kandinya BMKG nih kayaknya ya. Ada Mbak Dara Kasihairani SST dari BMKG Stasiun Klimatologi kelas 1 Palembang juga. Selamat siang Mbak Dara. Siang, Mbak. Mbak Dara, kita di sini mohon kerjasamanya ya. Kita berdua cewek. Baik. Berdua ya, cuma cewek berdua di sini. Terima kasih Mbak Dara ya panggilannya. Mbak Dara, terima kasih ya sudah memberikan kesempatan kita untuk bincang-bincang. Dan selanjutnya ini mewakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, ada Dr. Syafrul Yunardi Shut ME, Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem. Selamat siang Bang Syafrul. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua. Iya, salam sehat untuk kita semua Bang Syafrul ya. Dan Bang Syafrul ini sudah beberapa kali juga ya berbincang-bincang sama RRI ya. Selanjutnya di samping Bang Syafrul, ini ada yang sudah tidak asing lagi. Ada Pak Ansori, Kepala BPBD kita. Yang pasti terima kasih juga Pak Ansori atas kehadirannya di siang hari ini bersama-sama kita, Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Sumatera Selatan ya. Terima kasih, salam sehat Pak Ansori. Tapi dipastikan dulu, ini sehat ya Pak Ansori ya?
Alhamdulillah sehat. Sehat. Baik pendengar, Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 0812 7248 6254. Bagi Anda yang ingin bertanya kepada keempat narasumber kita, jangan lupa juga untuk melayangkan pertanyaan di YouTube channel kita. Itu bisa Anda akses di RRI Palembang. Jadi silakan tinggalkan komentar Anda di sana. Untuk yang mau via telepon, saya ulangi lagi ini di 0812 7248 6254. Jadi kita bincang-bincang soal waspada potensi bencana di musim kemarau tahun 2021. Nah, berbicara soal potensi, setiap orang pastinya berharap mudah-mudahan saja tidak ada bencana, tapi tidak bisa kita pungkiri juga bencana itu kalau berbicara soal musim kemarau, musim kering gitu ya Pak ya, pasti ada saja bencana yang harus kita hadapi. Tapi untuk sebelum kita lebih jauh memprediksi bagaimana nantinya bencana-bencana yang harus kita antisipasi gitu, saya mau ke Kepala BMKG dulu nih, tuan rumah. Pak, ini kalau kita berbicara soal musim kemarau ya di tahun 2021, sebenarnya kalau dari BMKG sendiri memprediksi kemarau di tahun ini seperti apa Pak? Iya, baik, terima kasih. Jadi untuk musim kemarau di tahun 2021 ini, khususnya di wilayah Sumatera Selatan, itu memang kita prediksi secara klimatologis itu memang masuk awal musim kemarau itu di bulan Juni ini ya. Kita sudah masuk sebagian besar wilayah Sumatera Selatan. Dan kemarin monitoring dari teman-teman Staklim Palembang itu dari beberapa Zoom itu untuk dasarian terakhir bulan Mei kemarin baru 1 Zoom yang masuk. Tetapi di bulan Juni ini, di awal Juni dasarian 1, artinya tanggal 1 sampai 10 itu sudah terpantau memang sebagian besar wilayah Sumatera Selatan itu tercatat hujannya itu di bawah 50 mm. Dan untuk menentukan kriteria ini benar-benar musim kemarau itu benar terjadi di Sumatera Selatan, itu nanti kita monitoring lagi di dasarian 2 dan 3. Nanti mungkin lebih jelasnya Mbak Dara bisa menjelaskan hasil monitoring dari teman-teman klimatologi Palembang. Oke, kita langsung ke Mbak Dara ya, menyambung dari statement apa yang sudah disampaikan oleh Pak Desindra tadi. Kalau untuk lebih detail ya, di klimatologi kita tahu ya bagian iklim dan juga curah hujan, suhu udara juga bisa dijelaskan kepada kita semua seperti apa sebenarnya yang terjadi di daerah kita ini. Iya, jadi walaupun kemarin cukup sejuk ya udara kita karena ada hujan yang turun, dan di pos pengamatan kami yang ada di wilayah kantor baru kita Pak tercatat hujannya itu sampai 44. Jadi cukup tinggi. Jadi dalam 1 hari Pak kemarin aja. Iya, jadi kemarin hujannya lumayan untuk Kota Palembang. Nah, di sini jadinya ada yang bertanya, kita sudah masuk musim kemarau belum sih? Iya, gitu kan? karena Panas, seperti dingin, labil ya kalau kata orang-orang tuh ya Mbak ya. Iya, Cuaca kok ABG. labil banget ya. Iya. Jadi sekarang hasil monitoring kita seperti Pak Desindra tadi sampaikan, baru 1 zona musim yang masuk, sudah hakul yakin masuk musim kayak dengar kemarau. sidang isbat ya Pak ya jatuhnya ya. Hakul yakin masuk zona musim kemarau itu di Ogan Ilir, sebagian Ogan Ilir, dan untuk wilayah Kota Palembang itu ada Pelaju yang sudah masuk musim kemarau. Jadi walaupun sama-sama Palembang, Pelaju ini sedikit berbeda pola hujannya dengan sebagian besar wilayah Palembang lainnya. Yang membedakan seperti apa tuh Mbak Dara? Kita kan nggak pernah tahu ya masing-masing daerah. Terus yang membedakan Pelaju dan daerah-daerahnya lainnya? Jadi di Sumatera Selatan ini ada 7 zona musim. Jadi masuk musimnya itu tidak berbarengan. Yang paling lama musim hujannya itu wilayah Musirawas Utara, Musirawas, daerah-daerah pegunungan di Bukit Barisan. Sedangkan yang biasanya paling panjang musim kemaraunya itu daerah barat, Oki, Palembang, sebagian Oku Timur, seperti itu. Jadi ini ada sedikit-sedikit perbedaannya, tetapi menjadikan ciri khas tertentu pada wilayah masing-masing. Dan
perlu kita pahami juga bahwa ketika masuk musim kemarau ini tidak serta-merta satu Sumatera Selatan masuk musim kemarau, tetapi dia bergilir wilayah-wilayahnya masuk musim kemarau. Oke, jadi tidak melulu berbarengan seperti itu ya. Oke. Nah, kita ke ujung sekali Pak Ansori nih dari BPBD. Untuk Bang Syafrul tuh nanti biasanya ditebas semuanya kalau kata orang Palembang tuh ya sama Bang Syafrul. Pak Ansori, ini sudah dijelaskan bahwa kata Mbak Dara tadi udah aku yakin deh ini udah masuk musim kemarau gitu kan ya. Biasanya yang dipantau oleh BPBD itu kan kalau udah musim kemarau itu titik panas Pak. Nah, untuk titik panas di daerah kita ini seperti apa nih Pak? Apakah mengalami peningkatan, apa jumlahnya mengalami penurunan gitu? Karena saya baca-baca kabarnya ada beberapa daerah yang sudah memberikan atau mengatasnamakan daerah mereka itu berstatus siaga gitu. Ya, jadi baik, terima kasih. Jadi kami tetap berpatokan dengan BMKG masalah bencana yang diakibatkan oleh siklus musim. Artinya apa yang disampaikan BMKG betul-betul menjadi perhatian kami. Walaupun kita tahu disampaikan tadi baru mau mulai masuk musim kemarau, tapi kemarin sudah terjadi kebakaran di Ogan Ilir itu beberapa kali. Jadi ini tentu selain pengaruh iklim, tentunya degradasi alam juga sangat berpengaruh di sini. Artinya dengan hujan yang hari tanpa hujannya pendek, sudah bisa terjadi kebakaran, apalagi panjang. Dan nanti baru mulai masuk sudah terbakar, bagaimana nanti kalau sudah masuk? Ini tentu menjadi perhatian kita. Untuk pemantauan tentu kami lakukan setiap saat, setiap waktu melalui berbagai media, salah satunya aplikasi Lapan yang kami secara umum kami berdomeni untuk melakukan pemantauan. Jadi memang sudah ada peningkatan yang signifikan dari awal tahun sampai dengan sekarang. Di awal-awal tahun Januari Februari itu 2 digit, sekarang sudah Juni sudah masuk 3 digit. Artinya peningkatannya cukup signifikan. Di skala berjumlah berapa banyak tuh Pak? Jadi kalau di Januari kemarin ada puluhan, hitungannya mungkin ada 17, kemudian bervariasi. Kemudian di bulan Juni ini, di pertengahan bulan saja sudah 300-an lebih, jadi cukup signifikan ya peningkatannya. Walaupun beberapa hari terakhir ini fluktuatif, hotspotnya turun kembali karena itu tadi wilayah Sumatera Selatan sebagian termasuk Palembang mengalami hujan, jadi ada penurunan, tapi secara akumulatif tentu di bulan Juni ini akan lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya. Akan lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya ya. Nah, kita ke Bang Syafrul. Bang Syafrul, kita pantau dulu nih jumlah hutan sebenarnya ya untuk di wilayah Sumatera Selatan ini ada berapa sih Bang? Karena jujur ya sebagai orang awam ya kita tuh nggak tahu ya Bang ya. Tahu-tahu kita cuman terpantau ada karhutla gitu kan ya Bang ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi luas hutan di Sumatera Selatan, kawasan hutan kita itu kalau dari total provinsi Sumatera Selatan itu kita masih lumayan luas, ada sekitar 38% ya kawasan hutan yang statusnya kawasan hutan. Jadi sekitar 3,4 juta hektar lebih begitu ya. Dan yang menjadi persoalan tidak hanya kawasan hutannya saja, tapi ada lahan gambutnya yang itu mencakup 16% lebih dari luas Sumatera Selatan, dan itulah yang menjadi fokus kita sesungguhnya. Kenapa kebakaran ini selalu berulang, itu ketika memang sudah menyentuh areal ataupun lahan gambut yang ada di Sumatera Selatan. Jadi itu yang menjadi fokus perhatian sesungguhnya selama beberapa tahun belakangan, belajar dari kebakaran besar di tahun 2015, 2019 yang memang polanya berulang di lokasi-lokasi yang mirip dan itu sebagian adalah lahan gambut. Oke, pola berulang ini dalam artian berarti di tahun ini juga dikhawatirkan ini akan kejadian lagi seperti itu ya Bang Syafrul ya. Nah, untuk kan ini kita tahu lagi masa pandemi ya Bang ya, mulai dari tahun kemarin juga ya. Nah, pandemi ini menghambat perkembangan perhutanan kita sendiri itu dalam artian kalau misalkan
diberi nilai gitu kan, diberi persen, berapa persen nih Bang? Iya, jadi memang pandemi COVID ini mempersulit juga mobilisasi ya, mobilisasi para pihak ke lapangan dengan ada beberapa zona merah di beberapa wilayah. Nah ini juga menjadi kendala kita. Tetapi secara umum memang kita banyak menerapkan strategi pada pencegahan. Jadi memang Pak Gubernur 2 tahun terakhir ini memang lebih fokus ke pencegahan dan itu efektif di tahun 2020 ya, di mana puncak pandemi COVID juga terjadi, tetapi kita sudah melakukan upaya pencegahan sedini mungkin ya, dan itu terbukti menurunkan secara drastis luas kebakaran maupun jumlah hotspot dari tahun 2019 ke 2020. Yang menjadi perhatian sesungguhnya ada kombinasi yang menjadi lebih berbahaya ketika kebakaran terjadi. Itu kan kalau terutama gambut itu menimbulkan asap yang luar biasa dan itu juga menyerang paru-paru. Ketika di situ ada potensi COVID-nya tinggi, berarti ada kemungkinan banyak kasus peningkatan bencana ini menjadi lebih besar karena pandemi COVID juga kan akan akhirnya menyerang paru-paru. Jadi potensi menjadi korban itu fatal itu menjadi lebih tinggi ketika pandemi COVID ini terjadi. Jadi ini juga menjadi perhatian ke kita juga. Jadi ketika kita bisa mencegah kebakaran hutan, sesungguhnya juga kita mencegah banyak korban lebih jauh berjatuhan karena serangan paru-paru itu tadi ya, paru-paru dari COVID-19 yang masih kita hadapi sampai hari ini. Baik, pendengar kita tahan dulu, kita akan break dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi dialog interaktif kita ya, masih terkait dengan bagaimana kita nantinya harus mewaspadai potensi bencana ya di musim kemarau di tahun 2021 ini. Masih bersama keempat narasumber kita yang hadir di sini. Jangan lupa untuk terus akses untuk streaming kita ya di rri.co.id dan juga YouTube kita di RRI Palembang. RRI Radio Tanggap Bencana. Berdasarkan siklus waktunya, penanganan bencana terdiri atas 4 tahapan dan dalam siklus mitigasi bencana, masing-masing tahap mempunyai penanganan yang berbeda. Keempat tahapan ini adalah mitigasi, merupakan tahap awal penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Kesiagapan merupakan perencanaan terhadap cara merespon kejadian bencana. Respon merupakan upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana. Tahap ini berlangsung sesaat setelah terjadi bencana. Pemulihan merupakan upaya pengembalian kondisi masyarakat seperti sedia kala. Pada tahap ini, fokus diarahkan pada penyediaan tempat tinggal sementara bagi korban serta membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap langkah penanggulangan bencana yang dilakukan. Pada tahap ini, tidak hanya pemulihan terhadap fasilitas saja, tetapi pemulihan psikologis korban yang terkena dampak bencana juga diterapkan oleh petugas masyarakat, khususnya untuk korban bencana yang masih berusia anak-anak. RRI Radio Tanggap Bencana. RRI Radio Tanggap Bencana. Sistem peringatan dini atau early warning system juga telah diterapkan oleh pemerintah melalui berbagai cara. Sistem peringatan dini merupakan suatu sistem untuk memberitahukan akan terjadi kejadian alam, baik bencana maupun tanda-tanda alam lainnya. Sistem peringatan dini ini menunjukkan bagian yang penting dari mekanisme kesiagapan masyarakat sebagai upaya memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Sebagai contoh yaitu melalui sirine, kentongan, dan lain sebagainya. Membunyikan sirine salah satu dari cara penyampaian informasi yang perlu dilakukan sehingga informasi ke masyarakat lebih cepat diterima. RRI Radio Tanggap Bencana.
Masih bersama Anda, dialog interaktif tanggap bencana nasional. Waspada potensi bencana di musim kemarau tahun 2021. Ya pendengar, kita lanjutkan kembali dialog interaktif tanggap bencana nasional waspada potensi bencana di musim kemarau di tahun 2021. Kami informasikan kembali untuk Anda, silakan bergabung bersama kami di 0812 7248 6254. Bisa juga Anda menuliskan pertanyaan ya di kolom komentar di akun YouTube RRI Palembang. Jadi kita masih bersama keempat narasumber yang hadir di ruang rapat kantor stasiun meteorologi SMB 2 Kota Palembang. Ada Pak Desindra Dedi Kurniawan SP, Kepala BMKG Meteorologi SMB 2 Palembang. Ada Mbak Dara Kasihairani SST dari BMKG Stasiun Klimatologi kelas 1 Palembang. Selanjutnya yang mewakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan ada Dr. Syafrul Yunardi Shut ME, Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem. Dan yang terakhir ada Pak Ansori, Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Sumsel. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita ke Pak Desindra. Pak Desindra, ini wilayah-wilayah yang dilanda musim kemarau untuk di daerah Sumatera Selatan sendiri, itu tadi kan sudah dijelaskan secara singkatnya oleh Mbak Dara gitu ya Pak ya. Nah, kita mau pantau juga nih Pak, ini untuk fase El Nino dan La Nina. Kalau El Nino itu kalau nggak salah lembab ya Pak ya? Atau kebalikannya saya? Maklum Pak, bukan orang BMKG kan. Ya, gimana tuh Pak? Ya baik, jadi kalau memang kita bicara masalah cuaca dan iklim, maka kita nggak bisa melepaskan dari kondisi regional maupun kondisi global ya. Jadi kalau kita bicara Sumatera Selatan ya kita harus bicara regional maupun globalnya, termasuk tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dara, Mbak Tata. Oh, Tata ya Pak. El Nino dan La Nina ya. Jadi sampai saat ini monitoring BMKG terhadap kondisi El Nino maupun La Nina itu terpantau kondisi netral ya. Oh netral. Ya, jadi El Nino atau La Nina itu sebenarnya kan fenomena atmosfer yang ada di Samudra Pasifik ekuator bagian tengah ya. Kalau kita kenal dengan Nino 34. Jadi di sana itu kalau dingin ya kalau dingin itu cenderung biasanya menyebabkan La Nina ya. Tapi kalau di sana hangat itu kita El Nino. Karena apa? Kalau dingin suhunya anomalinya dingin itu biasanya bergerak dia masuk ke wilayah Indonesia. Tapi kalau lagi hangat panas di sana justru malah uap airnya kesedot ke sana Bu. Di sini malah kering seperti tahun 2015 ya, kemudian tahun 98 97 itu ya. Itu malah kesedot ke sana. Jadi di sini malah kering, kita kekeringan, malah negara-negara di Latin ya seperti Peru itu malah hujan lebat di sana, banjir. Jadi itu seperti timbangan jadi ya. Timbangan yang mengarah ke barat timur seperti itu. Nah, pantauan BMKG sampai saat ini itu kita masih kategori netral. Ya, jadi tidak ada fenomena di musim kemarau ini El Nino tidak ada, masih netral. Dan itu selalu diupdate dan dimonitoring setiap bulan kondisi di Pasifik ekuator bagian tengah itu. Tetapi yang perlu diperhatikan karena kalau kita sebenarnya kalau masalah bencana kekeringan itu sebenarnya kan tidak hanya karhutla sebenarnya kan, tetapi juga pertanian, ya, kekeringan untuk air untuk pertanian, kemudian juga air baku juga. Karena kalau kemarau itu identik dengan kekeringan ya, jadi sungai mulai surut, embung-embung mulai nggak ada. Tapi kalau di Sumatera Selatan ini kalau bicara AMK atau musim kemarau itu kita identik memang dengan karhutla ya. Ya, jadi untuk tahun 2021 ini karena kita bicara terkait dengan karhutla, maka cuaca dan iklim menjadi sangat penting peranannya ya. Karena kalau cuacanya bagus dalam artian kalau masih ada hujan terus itu BPBD, Dinas Kehutanan kita bisa tenang Bu, bisa agak tidur. Masih gitu ya. Aman ya Pak tapi ya. Tapi kalau kering kemudian banyak yang bakar lahan waktu itu Bu. Itu yang kita rapat terus nanti dengan Pak Ansori mungkin kita ya. Jadi cuaca dan iklim ini memang memegang peranan penting dalam masalah karhutla. Nah,
untuk kasus 2021 sendiri ini kan kita untuk musim kemarau ini kita bisa berkaca ya. Di 2021 ini kita bisa berkaca apakah musim kemarau ini seperti tahun kemarin 2020, misalnya yang cenderung kalau orang awam atau masyarakat bilang basah ya. Jadi musim kemarau tapi masih ada hujan terus. Nah, itu kita nanti bisa syukuran lagi sama Pak Gubernur ya, karena nggak ada asap nanti itu. Seperti kemarin Pak ya, Pak Abdul ya, ukuran tumpengan itu Pak kita diundang karena nggak ada asap ya. Atau kita berkaca ini kondisinya kemarau-nya normal tetapi seperti 2019 normal tapi intensitas hujannya sangat kecil. Ya. Nah, ini yang menarik yang perlu digali di kesempatan ini. Nah, menurut pantauan kami khususnya secara klimatologis dari teman-teman Kenten itu ternyata bulan Juli, Agustus, bahkan Agustus pun ternyata masih ada peluang hujan kalau secara klimatologis. Berarti masih tidur nyenyak lagi Pak? Mudah-mudahan begitu. Nah, mungkin nanti Mbak Dara bisa menambahkan. Kemarin saya dapat dari Pak Dayan itu informasi klimatologisnya itu Juli, Agustus itu masih ada peluang hujan. Masih ada peluang. Bahkan di situ dalam kategori menengah. Dan sifat hujannya itu atas normal sebagian besar. Artinya kalau sifat hujan atas normal itu curah hujannya di musim kemarau itu nilainya intensitasnya itu di atas normalnya gitu. Ya, dengan batasan kalau secara klimatologis itu di atas 115% ya. Kalau misalkan curah hujannya 100 berarti curah hujannya itu di wilayah misalkan tadi di OI ya. Kalau hujannya normalnya 100 berarti curah hujannya untuk musim kemarau itu bisa 115 mm ke atas gitu. Mungkin nanti Mbak Dara bisa menambahkan. Mbak Dara boleh langsung ditambahkan dan kita juga pengen tahu sebenarnya frekuensi untuk terjadinya kekeringan di musim saat ini ya itu seperti apa Mbak? Ya, jadi seperti yang disampaikan Pak Desindra tadi, tahun ini kita berdoa semoga kondisi netralnya berlangsung sampai akhir tahun Pak. Jadi habis dialog nanti kita berdoa ya Pak ya, semoga netral ya. Jadi berdoa dengan kondisi netral ini faktor pendukung terjadinya karhutla, El Nino berkurang. Karena mungkin sudah banyak yang tahu juga bahwa mayoritas penyebab karhutla adalah di luar dari alam. Nah, kondisi musim kemarau kita ini kita baru mulai, masih panjang, masih mungkin sekitar bulan September Oktober nanti baru akan masuk musim hujan lagi. Ini nanti kita akan lihat perkembangan kondisi atmosfer selama beberapa bulan ke depan. Nah, puncaknya baru kita perkirakan Agustus. Jadi masih Juli Agustus masih 2 bulan lagi. Jadi panasnya belum apa-apa ini ceritanya. Panasnya belum apa-apa. Jadi siap-siap saja nanti 2 bulan ke depan ya, Mbak. Iya, betul. Nah, yang perlu kita aware juga, kita sadari bahwa musim kemarau itu tidak sama dengan musim asap. Musim kemarau tidak sama dengan Jadi kami berharap masyarakat tidak menganggap asap itu sesuatu yang normal di dalam musim kemarau. Betul. Ya, jadi asap kita cuma punya 2 musim kemarau dan musim hujan. Kalau musim durian lain cerita. Jadi musim asap ini bukan sesuatu yang harus dimaklumi. Jadi kita aware, sampaikan bahwa masyarakat harus sadar kondisi pembakaran apapun bentuknya di musim kemarau itu sangat tidak kita harapkan. Terutama membuka lahan dengan cara membakar. Nah, karena musim kemarau kita masih panjang dan dari data kami selama 5 tahun terakhir ini kondisi asap paling buruk adalah bulan September Oktober di mana akan mulai musim tanam yang baru karena menyambut musim hujan. Nah, di sini masyarakat mulai aktif membuka lahan, menyiapkan lahan. Cara paling mudah membakar. Dan inilah yang menyebabkan kualitas udara kita kan menjadi turun sekali. Mungkin berpengaruh ke kesehatan kita ya nantinya. Berpengaruh terhadap kesehatan kita. Dengan musim pandemi ini, kita tentu tidak berharap harus nambah masker lagi untuk menahan asap. Baik. Nah, ini semakin ingin menggerakkan saya untuk bertanya. Sebenarnya saya bertanya mengambil dari potongan-potongan Mbak Dara aja nih, langsung ke Bang Syafrul. Bang Syafrul tuh belum ditanya dia udah kayak ada feeling, ini langsung ke saya nih. Bang Syafrul, tadi Mbak Dara bilang kan faktor
faktor kebakaran hutan itu sebenarnya bukan dari alam gitu kan ya Bang. Terus dia juga menambahkan bahwa jangan sekali-sekali membuka lahan dengan cara membakar gitu kan. Nah ini kan kejadian terus ya Bang ya, dan bahkan kalau mohon maaf koreksi kalau saya salah ya, ada beberapa yang memang katakanlah perusahaan pada saat kita musim seperti ini dia emang kerjanya emang buka lahan terus dengan cara membakar gitu, seakan-akan ya memang ya udah kayak agenda dia gitu loh Bang Syafrul. Nah fenomena ini terjadi terus gimana tuh Bang? Iya, jadi memang kita di tim Satgas ini fokus kepada korporasi ya, yang memang dalam beberapa tahun sebelumnya itu memang masih ada praktek-praktek itu, dan beberapa kasus itu masuk ke penegakan hukum. Karena memang kalau kita lihat perusahaan sesungguhnya harusnya mereka mampu untuk mengelola lahan itu dengan teknologi tanpa bakar. Ya banyak teknologi, dan untuk korporasi tentu hitung-hitungannya lebih mudah dibandingkan dengan masyarakat. Jadi kalau mereka memang masih membakar, itu memang modus dan niatnya memang sudah ingin mengeruk keuntungan yang sangat besar. Betul. Karena memang selain mudah dan itu murah begitu ya. Dan itu yang menjadi fokus kita, bagaimana tidak lagi terjadi kebakaran itu dilakukan dengan kesengajaan oleh korporasi. Ya. Nah, itu yang concern kita, dan dengan kepolisian daerah sudah banyak kasus beberapa tahun belakangan itu untuk korporasi langsung kita naikkan ke kasus ini ke penegakan hukum. Berarti bisa dipastikan nanti di tahun ini itu mudah-mudahan kasus serupa tuh tidak akan terjadi lagi ya Bang? Iya, karena dengan teknologi, dengan citra satelit, ya, aktivitas perusahaan dengan izin konsesi mereka itu dengan sangat mudah bisa kita deteksi, kita identifikasi, dan bisa langsung kita tindak lanjuti. Termasuk beberapa tahun kemarin mereka juga menjadi pembelajaran buat perusahaan, karena ada yang didenda sampai puluhan miliar. Ya, perusahaan itu denda sanksi administrasi ya, denda dan juga ada yang pidana. Jadi ini kemungkinan juga ke depan sangat sedikit lagi perusahaan atau korporasi yang berani mengambil risiko membuka lahan dengan membakar. Mungkin tantangan kita ke depan adalah masyarakat yang memang dengan keterbatasannya masih kadangkala melakukan itu. Mungkin itu dari saya. Oke, mudah-mudahan ya ini bisa dipahami kita semua ya, jangan melakukan tindakan-tindakan seperti ini lagi ya. Karena memang kegiatan tersebut itu membutuhkan kerjasama dari beberapa pihak gitu ya Pak ya. Jadi jangan biarkan bapak-bapak ini saja yang tidak tidur, kalau bisa kita juga tidak tidur ya. Ya, kita ke Pak Ansori nih. Pak Ansori dari tadi anteng banget kayaknya belum ditanya-tanya. Pak Ansori, pendataan daerah-daerah mana saja yang mungkin katakanlah ini dikhawatirkan ya, yang harus kita waspadai ya dari kejadian-kejadian yang lalu-lalu? Ya, jadi untuk wilayah atau daerah yang rawan, semua daerah tentunya rawan. Kita ingat di tahun 2015 sampai seluruh kabupaten di Sumatera Selatan terbakar. Tapi secara geografis kondisi alam itu akan menjadi lebih perhatian seperti di daerah gambut. Nah, di daerah-daerah timur Sumatera Selatan seperti daerah Musi Banyuasin, kemudian Ogan Komering Ilir, ini yang menjadi perhatian karena memang lahannya gambut. Dengan karakteristiknya kalau sudah terbakar ini akan sulit dipadamkan. Lain dengan lahan-lahan di bagian barat yang mineral cenderung lebih mudah padam ketika bahan bakarnya habis. Jadi untuk wilayah-wilayah bergambut, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, kemudian sebagian Banyuasin, Ogan Ilir, ini sangat rawan dan sangat menjadi perhatian kita. Jangan sampai terjadi terbakar di daerah tersebut. Nah, mungkin kami menyambung dari apa yang disampaikan Pak Syafrul tadi. Tentu tugas kita di Satgas untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran. Aktivitas membuka atau membersihkan kebun itu tanpa bakar, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Syukur alhamdulillah dengan sosialisasi yang masif, tradisi masyarakat yang dulu sonor sekarang mungkin sudah jauh berkurang.
Kemudian untuk korporasi yang membuka lahan dengan cara membakar, itu juga mungkin kalaupun mau dilakukan artinya bunuh diri sekarang. Nah mungkin yang sama mungkin yang disampaikan Pak Asep tadi, mungkin perorangan yang membuka lahan yang ini mungkin masih harus menjadi PR terberat kita. Yang pertama mungkin keterbatasan masyarakat untuk membuka lahan dengan cara tanpa bakar yang mungkin biayanya lebih mahal. Di satu sisi sebenarnya PR juga bagi pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, bagaimana memberdayakan masyarakat, membantu masyarakat membuka lahan tanpa membakar. Mungkin itu juga harus menjadi solusi, artinya bukan hanya melarang tapi memberikan alternatif pilihan supaya tidak membakar. Mungkin itu tugas PR kami lah di Satgas untuk menjaga agar setiap musim kemarau kondusif. Jadi jangan setiap musim kemarau kita mulai was-was. Tapi apa memang ternyata lebih susah menyosialisasikan ke individu dibanding ke korporasi gitu Pak? Iya. Sampai begitunya bilang kan ini PR kita semua gitu. Masyarakat kita agak sulit ya, karena mungkin luas wilayah, kemudian penduduknya juga banyak yang mungkin harus menjadi untuk korporasi kan bisa mudah kita terdeteksi. Nah, jadi itu tadi yang saya sampaikan tadi, untuk masyarakat yang membuka lahan itu agak sulit kita menjangkaunya. Kadang-kadang hasil patroli kita ternyata yang dibuka itu kalau kita lihat dari atas akses masuknya aja susah, tapi gitu. Terbakar di tengahnya, itu jadi mungkin yang agak menjadi kendala gitu ya Pak. Jangankan kita di provinsi, artinya pemerintah kabupaten sendiri kurang terpantau dengan kondisi wilayahnya. Beliau ada jalan-jalan pentas ya Pak. Tahu sudah terbakar di tengah. Yang itu yang sering kita dapatkan di hasil patroli udara kita. Oke, baik. Saya langsung ke kamera saya. Hei masyarakat ya, jangan seperti itu ya gitu Pak ya. Sama-sama kita supaya tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan ini ya, karena ini juga berpengaruh ke kesehatan kita. Nah kita break lagi dulu nih pendengar ya, tapi jangan lupa kami informasikan kembali, silakan bergabung bersama kami di 0812 72486 254 dan bisa juga Anda melalui akun YouTube kami itu di RRI Palembang. Jadi tetaplah bersama kami dalam dialog interaktif tanggap bencana nasional, waspada potensi bencana di musim kemarau tahun 2021. Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kuko jentare berbunyi nyaring timbal beruga. Syair ini mengingatkan kita untuk menjaga hutan adat dan sastra lisan yang hampir tergerus oleh zaman. Dengan sebuah keikhlasan, biarkan suara unggas, jentahe, dan behuge himbe mengalun seperti gimbal yang indah dari suara sesiar menjadi petunjuk waktu pada hari di tanah Basema. Masih bersama Anda, dialog interaktif tanggap bencana nasional. Waspada potensi bencana di musim kemarau tahun 2021. Ya, pendengar Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif tanggap bencana nasional ya, waspada potensi bencana di musim kemarau tahun 2021. Masih bersama keempat narasumber kita yang hadir di
kantor BMKG Kota Palembang ya, ada Bapak Desindra Dedi Kurniawan SP, Kepala BMKG Meteorologi SMB 2 Kota Palembang, dan ada Mbak Dara Kasih Airani SST, BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 1 Palembang. Selanjutnya yang mewakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, ada Bang Dr. Syafrul Yunardi Shut ME, Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem. Dan yang terakhir adalah Bapak Ansori, Kepala Bidang Penanganan Darurat ya BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Nah, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 10:40 waktu Indonesia Barat, terkait apa yang harus kita waspadai nih ya Pak ya untuk potensi bencana di musim kemarau tahun 2021 ini. Kalau masing-masing bidang pastinya juga bersinergi untuk menyelesaikan PR-nya gitu ya Pak ya. Ini mohon edukasinya kepada masyarakat gitu ya Pak ya, karena mengingat tadi Pak Ansori juga bilang kan sebenarnya masalah kita tuh menjangkau masyarakat yang memang tidak terjangkau dari kita gitu. Apalagi musim pandemi kayak gini kan itu berarti tidak menutup kemungkinan akses tuh tambah susah ya Pak ya. Nah, saya yakin nih Pak, teman-teman atau masyarakat di daerah-daerah Banyu Asin, Sekayu dan lain-lain itu pada mendengarkan RRI Pro 1 ini karena memang jangkauannya luas gitu ya Pak ya. Nah, silahkan nih Pak, untuk kepada masyarakat kita dari masing-masing bidang, supaya apa saja sih yang harus kita waspada dan juga mungkin sedikit edukasinya ya Pak ya untuk kita semua, mengingatkan kita lagi bagaimana kita harus sama-sama mewaspadai potensi bencana yang nantinya akan terjadi di musim kemarau ini. Silahkan saya langsung ke tuan rumah terakhir aja ya Pak ya. Ke Pak Ansori dulu deh dari BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Ya baik, mudah-mudahan siaran kami RRI ini bisa juga didengar seluruh masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi pelajaran bahwa aktivitas pembakaran sangat dilarang untuk membuka atau membersihkan kebun. Ada banyak regulasi, undang-undang kehutanan, perkebunan, makan pertanian ini semuanya melarang. Jadi kalaupun masih nekat dilakukan tentu ada sanksi hukum yang akan diterima oleh masyarakat. Tentu pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap menjaga alam. Artinya seperti yang saya sampaikan di awal, kebakaran bukan melulu karena faktor musim banjir misalnya karena hujan, musim kebakaran karena kemarau, bukan. Artinya memang ada degradasi alam yang sudah berubah, artinya ada kerusakan alam yang sehingga fungsinya mulai berkurang. Dengan hari tanpa hujan yang pendek kita sudah kebakaran. Dengan hujan yang mungkin intensitasnya tidak terlalu tinggi kita sudah kebanjiran. Jadi pada kesempatan ini kami menyampaikan mari kita jaga alam, tentu alam juga akan menjaga kita. Artinya kita usahakan manfaatkan alam ini secara maksimal tanpa harus merusak alam. Secara maksimal ya, jangan minimal ya. Maksimal ya kita ya sama-sama. Tapi ini saya pantau dulu juga nih Pak, sebelum kita akhiri ya, kita tahan dulu. Ini saya lagi loading juga, ini buka YouTube RRI Palembang. Kabarnya nih ada pertanyaan dari RRI Palembang, mungkin bisa di capture aja nih Mas, bisa tolong kasihkan ke saya ya. Nah kalau dari Bang Syafrul sendiri, Bang Syafrul gimana nih Bang Syafrul? Terima kasih, mungkin saya sedikit menyampaikan kepada para pihak terutama masyarakat. Saya pernah meneliti dan menghitung ya, apabila terjadi kebakaran hutan atau lahan 1 hektar, itu kerugiannya mencapai 753 juta dengan kurs Rp14.000. Artinya sangat besar dampak sosial, ekonomi dan lingkungan apabila kebakaran itu terjadi. Yang kedua, pihak yang paling mengalami kerugian kebakaran itu ternyata masyarakat. 50% kebakaran itu dampaknya kepada masyarakat. Perusahaan itu hanya 27%, dan pemerintah 14%. Jadi sesungguhnya apabila kebakaran ini terjadi, maka ini berdampak buruk itu pada masyarakat. Nah ini nanti menjadi pertimbangan kita sesungguhnya, karena kita tahu kalau ada kebakaran masyarakat juga sulit bekerja, kemudian biaya kesehatan menjadi lebih tinggi, harus beli obat tetes mata,
ISPA dan lain-lain, gangguan-gangguan kesehatan yang ternyata lebih besar dirasakan oleh masyarakat sekitar yang terdampak, ya terutama dampak asap tersebut. Bagi perusahaan sekitar 27% saja, dan itu bisa karena memang produksinya tidak optimal karena kebakaran ya. Kemudian pemerintah dari pajaknya hanya berkurang mungkin sekitar 14%. Jadi intinya ketika pertama kalau kita mencegah kebakaran berarti kita juga melindungi kesehatan masyarakat. Kedua juga tentu dengan kita mencegah kebakaran ini juga kita mengatasi mencegah juga timbulnya kemiskinan akibat pengeluaran yang lebih tinggi masyarakat untuk membeli biaya-biaya kesehatan ya akibat dampak dari kebakaran maupun asapnya. Mungkin itu saja. Jadi mari kita cegah kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membuka lahan dengan membakar. Mungkin itu dari saya. Baik. Ini sudah ada penelpon yang masuk nih Pak ya. Kita tanya dulu, kita terima dulu nih Pak di detik-detik terakhir. Selamat siang. Iya, selamat siang Mbak. Iya, sama Ibu siapa di mana Bu? Iya, saya Reni dari Koperta Pelaju nih Mbak. Iya, silakan Bu Reni pertanyaannya. Iya, ada yang mau saya tanyakan kepada Bapak-Bapak narasumber siang hari ini. Iya, begini Pak. Ini kan selalu dirasakan masyarakat, khususnya di Kota Palembang, musim kemarau, dan diselingi juga dengan terjadinya kebakaran mungkin di daerah-daerah lain, begitu Pak ya. Nah, ini pertanyaan saya Pak, bagaimana caranya mewaspadai sekaligus menanggulangi terjadinya kebakaran hutan yang selalu terjadi di musim kemarau. Nah, karena khususnya Kota Palembang ini Pak, yang pernah saya rasakan di tahun-tahun lalu, ini selalu mendapat abu dari sisa kebakaran tersebut Pak. Nah, entah itu terjadinya di mana kan kita nggak tahu Pak, di daerah mana gitu kita nggak tahu. Nah, ini bagaimana cara untuk menanggulanginya Pak? Ya. Mungkin itu saja pertanyaan saya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Reni sudah bergabung bersama kami. Ini mungkin harus diulangi kembali ya Pak ya, karena di awal tadi kita sudah bahas ini sebenarnya ya. Ini mungkin Bu Reni baru stay tune ya Pak ya, baru menyimak. Ya, silakan nih Bapak yang berkompeten di bidangnya. Saya tidak perlu tunjuk-tunjuk lagi, kayaknya langsung aja nih Pak. Karena tadi sudah kita bahas ya. Boleh nih Bang Syafrul, boleh Pak Ansori, boleh. Menarik ya. Jadi memang kalau kita cermati bahwa asap tadi yang termasuk juga abu dari kebakaran yang masuk Kota Palembang itu sebagian besar memang berasal dari kebakaran di daerah-daerah Ogan Komering Ilir yang itu sebagian besar gambut. Kenapa? Karena dalam situasi normal angin itu bergerak dari tenggara untuk Sumatera Selatan ya menuju barat laut. Jadi kalau daerah Oki yang sebagian besar itu gambut terbakar, itu akan terbawa angin sampailah ke Kota Palembang. Nah, apa yang kita lakukan? Contoh waktu ada event internasional Asian Games, untuk mencegah asap, abu itu masuk dan mengganggu aktivitas olahraga internasional, terutama yang di luar ruangan, itu kita cegah sedini mungkin, jangan sampai muncul api. Ya, dan asap itu di daerah Ogan Komering Ilir, khususnya di gambut. Jadi kalau mau mengamankan Palembang, maka prioritas kita amankanlah daerah-daerah di tenggara dari Kota Palembang, khususnya di Ogan Komering Ilir, yang sebagian besar juga itu gambut. Itu kaitan memang upaya kita harus seperti itu, dan memang itu bisa dilakukan. Buktinya di Asian Games kita berhasil. Tapi memang pemadaman dini itu biayanya besar. Jadi kita lebih baik fokus kepada pencegahan sedini mungkin. Jadi tadi kita sekarang sudah melakukan, dan tahun ini juga sudah mulai beberapa minggu ini kita melakukan teknologi modifikasi cuaca TMC, dan itu efektif. Alhamdulillah untuk lokasi-lokasi yang hujan itu bisa dibuat dengan teknologi modifikasi cuaca sehingga menyebabkan lahan-lahan gambut itu tetap dalam kondisi basah. Karena memang sejatinya
rawa gambut itu harus basah sehingga dia tidak akan pernah terbakar dengan kondisi alaminya. Nah itu saja kuncinya, bagaimana menjaga gambut itu tidak kering. Ya, kita memanfaatkan teknologi yang sekarang sudah diterapkan di Sumatera Selatan ya, dan sangat masif mulai dari tahun kemarin sesungguhnya. Dan itu kebijakan pemerintah provinsi yang efektif mengatasi kebakaran, belajar dari kebakaran-kebakaran besar di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu yang saya bisa sharing. Oke, kita ke Pak Desindra, silakan Pak Desindra. Baik, terima kasih. Pertanyaan tadi cukup bagus sekali ya, walaupun memang sebenarnya sudah dibahas. Cuma saya ingin menambahi secara real. Jadi intinya yang sampaikan juga dari Pak Safrul tadi bahwa itu mencegah lebih baik daripada kita menanggulangi ya. Karena kita tahu saat ini kan kita lagi pandemik, jadi pertama banyak kendala terkait dengan operasional dan juga dengan pendanaan dan sebagainya. Nah, pencegahan ini adalah mungkin ya kami dari BMKG bisa mengambil peran di sana, karena saat ini juga BMKG arahan dari pusat itu juga menyampaikan bahwa informasi BMKG itu harus disebarluaskan ke semua level, bahkan arahan dari kepala badan itu kalau bisa sampai level desa, Bu ya. Jadi kami BMKG sangat terbuka untuk bersinergi dengan teman-teman dari BPBD, dari Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, kemudian juga dari Manggala Agni. Kami sangat siap ketika nanti kami diajak untuk melakukan sosialisasi ya, sosialisasi dalam rangka pencegahan karhutla di wilayah Sumatera Selatan. Karena kami akan menjadikan sarana itu sebagai juga sarana untuk mendiseminasikan informasi, baik itu informasi tentang cuaca maupun iklim kepada masyarakat hingga level yang paling rendah, yaitu mungkin sampai kelurahan, Bu. Karena sebetulnya sih waktu sebelum saya dinas di Sumatera Selatan, saya dinas di Jawa Timur maupun di NTB itu sebenarnya ada program dari pemerintah itu namanya Desa Tangguh atau Desa Desa Tangguh ya Pak Ansari ya. Desa Tangguh atau Desa Tanggap ya. Nah, Desa Tangguh itu sebetulnya idealnya jadi di sebuah desa itu adalah kita melakukan sosialisasi, melakukan edukasi dalam rangka agar masyarakat di sana paham ya terhadap pencegahan terhadap bencana. Tidak hanya karhutla tapi juga bencana mungkin hidrometeorologi ya, seperti banjir, longsor dan sebagainya. Jadi kami sangat terbuka BMKG untuk melakukan sinergi dengan rekan-rekan semuanya yang ada di Sumatera Selatan dalam rangka pencegahan. Karena informasi kami ini informasi juga sangat penting. Jadi nanti kami bisa menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan informasi hidrometeorologi ya, baik cuaca maupun iklim kepada masyarakat dalam hal untuk pencegahan terjadinya karhutla di Sumatera Selatan. Oke, Mbak Dara mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya, mungkin menyimpulkan dari semuanya. Jadi kami punya satu slogan, ini mungkin beberapa tahun selalu slogannya, tapi di saya mengena sekali. Jadi dengan informasi BMKG, kami harapkan semua golongan, baik dari pemerintah sampai ke masyarakat, itu water wise, bijak dalam menggunakan air. Kita punya musim kemarau dengan hujan yang melimpah sekali, tapi ketika kemarau bingung, kurang air. Betul. Pertama. Kedua, kami punya informasi iklim. Kami harapkan semua golongan tadi climate smart, cerdas dalam menggunakan informasi iklim. Informasi iklim ini kan jangka panjang. Kita bisa merencanakan tindakan-tindakan apa yang kita bisa lakukan untuk pencegahan, penanggulangan, dan lainnya. Kemudian dengan dua kunci ini, kami harapkan juga kita semua weather ready. Apa? Siap siaga terhadap apapun cuacanya. Ini mau hujan, mau kering, mau apapun cuacanya, kita udah siap. Kita tahu harus apa, seperti itu. Oke, itu saja ya Mbak ya. Oke, baik. Tapi 3 poin penting itu tadi memang mengena sih sebenarnya, mengingatkan kita, apalagi terutama dalam penggunaan air ya Pak ya. Ini suka boros, apalagi ibu-ibu yang di rumah kan. Oke, baiklah. Kita sudah mendapatkan edukasi informasi dari keempat narasumber kita pendengar ya. Dan jangan lupa terkait dengan informasi cuaca, iklim dan lain-lainnya yang berhubungan dengan BMKG, itu bisa Anda dengarkan juga di setiap paginya itu di RRI Pro 1 Palembang
jam 6:30 itu kita siaran langsung ya rekan-rekan dari beberapa prakirawan yang bertugas, dan juga di Pro 2 FM juga bisa Anda simak juga untuk info cuaca di sepanjang hari, di setiap harinya update langsung dari BMKG Kota Palembang. Terima kasih untuk keempat narasumber yang sudah hadir di ruang rapat kantor BMKG Kota Palembang ini. Ada Pak Desindra Dedi Kurniawan SP, Kepala BMKG Meteorologi SMB 2 Kota Palembang. Pak, terima kasih waktunya. Insya Allah kita berbincang-bincang kembali ya Pak ya di lain kesempatan. Mbak Dara juga terima kasih Mbak Dara waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Selanjutnya juga yang mewakili Kepala Dinas Perhutanan ya, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Bang Syafrul Yunardi, terima kasih waktunya. Nanti kita bincang-bincang lagi di lain kesempatan. Pak Ansori juga dari BPBD Provinsi Sumatera Selatan, terima kasih ya Pak ya. Ini tapi ngomong-ngomong nanti kapan-kapan studio ya Pak ya. Bang Syafrul nanti ke studio ya, jangan telepon terus. Baik, terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung melalui line telepon di 0812 7248 6254 dan juga sudah menyaksikan siaran ini melalui akun YouTube kami di RRI Palembang. Dan pastinya menjadi tugas kita bersama pendengar untuk waspada dan juga untuk mencegah, tadi sudah disampaikan ya, mencegah itu lebih baik daripada menanggulangi ya. Sama halnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi mudah-mudahan kita semua itu bisa bersinergi dengan baik. Jadi kita mendapatkan lingkungan yang baik dan kita juga mendapatkan kesehatan yang baik. Itu yang terpenting ya. Saya Tata Edin pamit dari kantor BMKG Kota Palembang ya. Terima kasih sudah menyaksikan dan sudah mendengarkan siaran kami di RRI Pro 1 Palembang. Tetaplah bersama kami. Selanjutnya kami akan lanjutkan lintas Palembang siang untuk Anda. Kami akan ajak Anda juga untuk menyimak informasi olahraga lewat dinamika olahraga bersama RRI Pro 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti dialog interaktif Tanggap Bencana Nasional. Waspada potensi bencana di musim kemarau tahun 2021. Kita jumpa lagi dalam dialog berikutnya. Sampai jumpa. FM Pro 1 RRI Palembang, kanal inspirasi. Baik